Selain daripada kalimat amin, sholat berjamaah kagak bareng. Banyak, rata-rata masih rata-rata. Jarang itu bermakmum itu imam dulu. Allahu Akbar, baru makmum. Ini mah kadang-kadang niat sholat aja bareng sama imam. Ya, imam udah ngangkat tangan, makmum juga sama, udah ngangkat tangan juga. Takbiratul ihram itu bisa kagak sah sholat tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mutawatirah wa minanihil ghamirah wa ayadihil mutakassirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puja, puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kepada kita nikmat berupa iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, serta nikmat kesehatan. Semoga dengan hadirnya kita di pengajian rutin di majlis ini di Masjid Jami' Al-Mujahidin dijadikan oleh Allah sebagai bukti rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi yang agung, uswah kita, yaitu Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan istiqomah di dalam melaksanakan syariat yang telah dibawanya sampai di akhir kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Shafar. Yaitu bulan Shafar adalah salah satu bulan yang mana di dalamnya menurut para ulama mukasyafah Allah turunkan ratusan ribu penyakit, yaitu ratusan ribu bala, yaitu ada 320 ribu bala atau penyakit, atau gempa, musibah, dan lain sebagainya. Akan tetapi kata safar menurut Imam Ibnu Katsir artinya kosong. Itu tidak terlepas dari bangsa Arab tempo dulu, yang mana ketika datang bulan Safar mereka meninggalkan rumahnya masing-masing untuk bepergian. Ada juga sebagian yang berperang. Maka rumah-rumah orang-orang Arab di masa lalu yaitu pada kosong, atau safar diartikan kekosongan. Kemudian safar kosong, ada juga yang mengatakan bahwa safar adalah sofar. Sofar artinya kuning, yang disebut sebagai panen raya. Ketika datang bulan Safar, maka orang-orang Arab tempo dulu yaitu musim panen. Itu panen buah-buahan. Atau kalau di kita padi, ya karena sudah kemarau ada air, ya bisa panen, bisa juga mati, kuning. Atau juga ada istilah penyakit kuning, yaitu penyakit anemia dan lain sebagainya. Atau penyakit yang disebut leukemia, itu penyakit yang memang kulit kita kuning. Karena apa? Karena berlebih darah putih dibanding darah merah. Jadi leukemia, ya biasanya ada penambahan darah. Bukan cuci darah, tetapi nambah darah. Karena bisa habis dimakan oleh darah putih. Biasanya itu penyakit tentu dari ginjal.
Dan mudah-mudahan di bulan Safar ini, di tahun ini, segala macam bala yang Allah nanti turunkan, bil khusus di akhir Rabu yang disebut sebagai Rebo Wekasan. Itu Rebo Wekasan itu adalah Rebo di akhir bulan Safar atau Safar. Maka para santri kalau di pondok pesantren biasanya ada bikin wafak raja, wafak Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Nah, jadi Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Terus ada dikeliling lah gitu, pakai Bismillahi atau apa. Baru dicelupkan ke air, tadi air bak buat untuk mandi atau untuk minum dan lain sebagainya. Atau juga ada sholat sunnah 4 rakaat. Di sholat nawafil, sholat sunnah. Sholat pada malam hari itu 4 rakaat. Rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah itu membaca surah Al-Kausar sebanyak 17 kali. Rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Ikhlas 5 kali. Ya, 5 kali, 17 sama 5. Berikutnya juga sama, rakaat ke-1 dan rakaat kedua. Karena yang namanya sholat sunnah adalah masna-masna. 2 rakaat, 2 rakaat. Walaupun hanya sebagian kecil ulama boleh sholat sunnah langsung 4 rakaat. Tetapi madhab Syafi'i itu masna-masna, yaitu 2 rakaat, 2 rakaat. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dijelaskan bahwa dalam kitab Fathul Mu'in itu sholat sunnah 4 rakaat itu enggak sah. Itu enggak sah kalau kita madhab Syafi'i. Tapi sebagian ulama itu ada yang mengesahkan yang boleh. Tentu sholatnya tidak memakai tasahud awal. Ya, tidak ada tasahud awal. Langsung 4 rakaat seperti rakaat pertama. Berikutnya sampai 4 rakaat. Tapi Imam Syafi'i tetap yang namanya sholat itu sesuai dengan hadis Rasul bahwa sunnah masna-masna. Sholat sunnah itu 2 rakaat, 2 rakaat. Maka kita ketika melakukan sholat taraweh, walaupun sholat taraweh itu 20 rakaat, tetap kita lakukan tidak 4-4, tetapi sholatnya 2-2. 10 kali salam ditambah sholat witir 3 rakaat. Yang 3 rakaat pun tidak langsung 3, dibagi 2. 2 rakaat sama 1 rakaat. Itulah sunnahnya ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan millah, dengan kesunahan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita adalah pengikut para ulama-ulama salaf. Ya, ulama-ulama salaf adalah ulama-ulama terdahulu. Itu ulama-ulama salaf atau yang disebut sebagai salafus sholih. Jadi kalau Bapak mendengar kata salafus sholih, ya, itu adalah pengikut salaf. Ya, pengikut salaf, bukan pengikut Wahabi. Ya, bukan. Tapi salafus sholih itu pengikut salaf, ulama-ulama terdahulu dari zaman Rasul setelah wafatnya Rasulullah sampai kepada imam mujtahid yang 4. Dari imam yaitu Imam Hanafi, Imam Anas bin Malik atau Imam Maliki atau Imam Idris Asy-Syafi'i yang kita kenal Imam Syafi'i, atau Imam Ahmad bin Hambal. Yang terakhir itu yang keempat, Imam Hambali. Itulah disebut sebagai salafus sholih. Nah, kita itu pengikut dari ulama salafus sholih
yaitu dalam madhab dari Imam Syafi'i yang dikenal dengan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah mengikuti Rasul, wal Jamaah mengikuti para ulama. Itu Pak ya. Ada dari Ahlus Sunnah itu mengikuti Rasul, wal Jamaah mengikuti ulama. Karena kita tahu Rasul tidak kita melihat sendiri, tetapi dari apa yang ditulis oleh karya-karya para ulama. Dan sampai detik ini kitab-kitabnya masih banyak. Mungkin sebagian juga ada kitab-kitab ulama yang sudah hilang terdahulu, ya, yang sudah hilang karena berzaman dari Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, ya, sampai hari ini. Dan mudah alhamdulillah kita masih mengikuti ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita adalah pengikut para ulama. Jadi sahabat Rasul itu ulama, Pak. Tabi'in ulama, tabi'in juga ulama. Kita ngikuti para guru-guru kita, ulama yang alim. Jadi kalau kita diberikan petunjuk kepada suatu kebaikan, maka insya Allah akan Allah berikan petunjuk memahami di dalam agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah kehendaki, man yuridillahu bihi khairan, suatu kebaikan, maka Allah akan menunjukinya kepada jalan agama, memahami agama. Yang alhamdulillah kita ngaji ilmu fikih, menjelaskan tentang sholat berjamaah kemarin. Bahwa sholat berjamaah, bahwa hukumnya ada dua. Ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah muakkadah. Kalau fardu kifayah, kalau di Masjid Mujahidin, ya tidak ada orang yang sholat berjamaah di waktu zuhur, orang-orang pada pergi semua, nggak tahu tuh pada pergi ngebesan ataukah lagi ngapain, ya, sampai zuhur, sampai asar. Di sini nggak ada yang sholat berjamaah. Muazin azan sendiri, qomat sendiri, imam sendiri, ya nggak ada makmum, udah pulang, datang lagi yang lain, sholat sendiri juga, yang lain lagi sendiri juga, sampai datang waktu asar, maka seluruh area masjid ini berdosa. Itulah yang disebut fardu kifayah. Maka penting untuk adanya imam yang standby, adanya muazin yang standby. Jangan sampai terjadi yang tadi saya katakan, karena di sini jelaskan menurut Imam Nawawi bahwa sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu kayak gitu. Apabila satu waktu sholat tidak ada orang yang melakukan sholat berjamaah, sholat fardu, maka semua lingkungan masjid ini dosa. Ya, mau yang sholat, yang kagak sholat tetap dapat dosanya. Ya, karena tidak melakukan berjamaah, melakukan sendiri-sendiri. Munfarid, ya sendiri-sendiri, mufarokoh masing-masing, ya mufarokoh itu masing-masing misahkan diri atau mengisahkan barisan dari imam. Tidak ada yang berjamaah, ada yang munfarid, ada yang masbuk gitu. Al masbuk ada berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu hukumnya di sini fardu kifayah atau yaitu sunnah muakkadah, yaitu menurut Imam Rafi'i. Kalau menurut Imam Rafi'i dan Imam Nawawi itu adalah fardu kifayah. Tapi sebagian ulama adalah sunnah muakkad. Jadi menurut Imam Rafi'i, kalau Imam Rafi'i itu muridnya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tuh, pengarang ratib yang dibaca oleh bapak-bapak Al-Haddad.
Al-Haddad itu adalah pengarangnya yang aslinya adalah Imam Ar-Rafi'i. Ya, Shahibur Ratibnya adalah Imam Ar-Rafi'i. Cuman kemudian Syekh Imam Ar-Rafi'i punya murid. Nah, kemudian murid ini punya murid ya seorang Habib yang bernama Abdullah Al-Haddad. Kemudian dijadikanlah Ratib Al-Haddad. Padahal itu adalah ratib dari Imam Ar-Rafi'i. Maka Shahibur Ratibnya jangan sampai kalau kita baca tuh Ratibul Haddad jangan ketinggalan, yaitu baca hadiah kepada Imam Ar-Rafi'i, Shahibur Ratib Imam Ar-Rafi'i. Dan wa yudrakul ma'mum al-jamaah ma'al imam ghairul jum'ah, berarti selain daripada hari Jum'ah. Jadi Jum'ah itu tidak termasuk hitungan dari 5 waktu, berbeda, dia pisah sendiri. Makanya ibu-ibu kalau hari Jum'ah itu lebih utama, kalau bagi ibu-ibu nih yang mendengarkan suara ini ya, bagi ibu-ibu waktu sholat zuhur hari Jum'ah itu disunahkan sholatnya mendahulukan sholat zuhur. Jadi jangan nunggu orang Jumatan selesai gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu beda. Ya ibu-ibu kan gak Jum'ah, gak wajib Jum'ah. Maka dia dahulukan sholat zuhur. Sholat di awal waktu itu lebih utama gitu. Jadi jangan, kadang-kadang ada yang mengatakan harus selesai Jum'ah. Jadi sholat di awal waktu itu lebih utama. Jadi sunnahnya itu sholat bagi perempuan ya di rumah masing-masing, bagi ibu-ibu kaum wanita itu mendahulukan sholat zuhur. Berbeda dengan laki-laki, jangan nunggu selesai bapak-bapaknya Jum'atan. Wajibu 'alal makmum ayyanwiya al-itmam, seorang makmum wajib niat bermakmum. Dunal imam, tidak bagi seorang imam. Maka ketika sholat masbuk, contoh sholat masbuk, si A datang ke Masjid Al-Mujahidin, imam sudah mendapatkan 1 rakaat. Berjamaah nih, orang-orang berjamaah dengan imam sudah dapat 1 rakaat. Ada yang masbuk, usolli fardhol isya'i arba rakaat mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. Maka dia harus nambah 3. Datanglah si B. Si B udah rokaat, udah mau ketiga. Ya mau ketiga, ya udah 2 rokaat berarti tuh. Udah 2 rokaat. Bermakmum. Itu bermakmum. Nah bermakmum. Kemudian umpamanya datang lagi si C. Baru 1 rokaat lagi, sudah dapat imam makmum udah 3 rokaat. A, B, C, si A sudah dapat 3 rokaat, si B baru dapat 2 rokaat. Ya, kalau si A dapat 1 rokaat, si B dapat 2 rokaat, bukan kebalik tuh. Si B tertinggal 1 rokaat, si A tertinggal 1 rokaat. Si B tertinggal 2 rokaat, si C tertinggal 3 rokaat. Kemudian, nah apabila si A ini kan dia tertinggal 1 rokaat, maka tertinggal 1 rokaat tinggal nambah 1 rokaat. Nah ini si B sama si C. Nah si B itu tertinggal 2 rokaat, berarti tinggal nambah 2 rokaat sholat isya. Dan si C tertinggal 3 rokaat, tinggal nambah, berarti tertinggal 3 rokaat, berarti tinggal nambah 3 rokaat, baru dapat 1 rokaat. Setelah imam salam, ya Allah, assalamualaikum warahmatullah, maka si A sama si C berdiri. Nah karena si B ini orang alim di dalam agama, maka si C mundur. Itu pengen berjamaah lagi. Pengen jamaah lagi tuh. Itu ada kan suka begitu, mundur lagi ke belakang. Ya kalau sholat itu sebetulnya
kalau mau bermakmum sama imam walaupun berdua, jangan terlalu mepet. Ya, jangan cuman gimana ya orang sekarang kalau makmumnya. Begini, Pak. Cuman berapa senti gitu. Dari imam ngelangkah. Seginilah minimal. Sehasta, Pak. Segini nih. Kalau kita bermakmum segini minimal. Jangan berendeng. Kalau berendeng, ketika datang lagi yang mau bermakmum kan Allahu Akbar umumnya. Mundur kan? Si makmum ini ke belakang, mundurnya kejauhan. Akibatnya bisa berubah dia 3 kali. Jadi batal. Kalau kebanyakan berubah. Kemarin sudah jelaskan, berubahnya 3 kali batal. Kalau melangkah lebih dari 3 kali, itu sudah batal. Nah tadi si makmum itu tidak sah. Si makmum ini makmum yang si C. Karena tidak boleh sholat satu waktu dua imam. Udah aja Pak, udah. Tinggal nambah si C, berarti tinggal nambah 3 rakaat karena dia tertinggal 3 rakaat. Karena dia dapatnya rakaat yang paling akhir. Si B tinggal nambah 2 rakaat karena dia tertinggal 2 rakaat. Begitu udah, nggak usah makmum lagi. Upamanya ada yang Noel gini, ya ngasih isyarat, berarti jadi imam, nggak usah niat jadi imam, ya nggak usah niat jadi imam, udah otomatis, ya udah. Tapi si yang D nih yang datang, si D wajib niat jadi makmum. Yang ini yang udah nih, ritual, panjat towel tuh gitu, itu nggak usah niat jadi imam, udah otomatis, ya. Tinggal yang si D yang jadi makmum, maka wajib niat jadi makmum. Waya juju, dan diperbolehkan ayat tamma al-hurru, bermakmumnya seorang merdeka bil abdi, kepada hamba, ya kepada hamba, ya carola seperti beginilah. Boleh bermakmum seorang majikan kepada pembantunya jadi imam, majikannya jadi makmum. Itu sah, ya, itu sah saja. Atau budak belian. Kalau sekarang nggak ada budak belian, tetapi kemarin dengar-dengar ada juga tuh daerah-daerah mana itu budak belian. Akibat perang dijual belikan, seperti terjadi daerah Irak dulu, kemudian Afrika Utara, ya, diperjualbelikan itu orang karena akibat perang. Maka perang itu jangan sampai terjadi. Akibatnya negara lain ikut campur tangan. Kadang ada perang antar suku, kemudian perebutan wilayah seperti Libya pengen merdeka, sebetulnya dari yang disebut katanya presidennya itu otoriter. Padahal sekarang lebih susah daripada waktu dipimpin oleh presiden yang dulu yang sah. Sekarang malah berebut kekuasaan. Bahkan ada 2 kapilah yang besar, sebelah timur dan sebelah barat. Gak adem-adem, gak perang, gak artinya gak damai-damai. Susah cari kerja, padahal dulu hidup enak. Rumah dikasih, listrik gratis, mau nikah dikasih modal, mau kuliah dikasih biaya ke luar negeri. Tuh enak, tapi manusia kadang kurang nerima. Kalau dikasih enak, pengen yang lebih enak. Itu manusia, ya manusia namanya. Itu sama kayak Nabi Adam sama Siti Hawa. Udah di surga enak, ya, kegoda sama si iblis. Katanya kalau kamu hai Adam, hai Hawa, kalau kamu makan buah holdi, kamu itu bakal kekal di surga. Tuh, gitu kan? Itu manusia udah ada dari bapak moyangnya, manusia udah begitu. Jadi kalau manusia itu sudah dikasih enak, pengen yang lebih enak.
Makanya hancurlah negara Libya. Sampai sekarang nggak ada kedamaian. Dulu masyarakatnya makmur, minum enak, buah-buahan makmur, ya, emas banyak, mau nikah dikasih modal. Nah sekarang susah. Kita pun jangan sampai demikian. Kita juga sama. Hati-hati kalau bermedia sosial. Ya, hati-hati bermedia sosial. Banyak sekarang kan bendera merah putih diganti sama apa tuh? Bajak laut. Coba itu. Apa? Ya macam-macam. Kita jangan mudah terprovokasi dengan hal-hal begitu. Seolah-olah kita benci dengan negara kita sendiri. Ya. Seolah kita tuh benci. Ada orang mengatakan bendera merah putih itu lebih suci dikibarkan di Indonesia. Gitu. Jadinya tidak lebih suci gitu. Apakah lebih suci merah putih daripada Indonesia? Begitu. Itu hanya provokasi, menjauhkan masyarakat Indonesia ke negaranya, ke jiwa patriotisnya. Maka kita hati-hati. Jangan sampai kita terprovokasi. Yang akhirnya perang, ribut negara, nggak aman kita semua, Pak. Yang kasihan siapa? Anak cucu kita. Ya, anak cucu kita. Kalau tidak ada pemerintahan yang sah, maka otomatis negara terombang-ambing. Semua pengen berkuasa. Kalau semua pengen berkuasa, ormas ini pengen berkuasa, partai ini pengen berkuasa, perang nggak? Perang saudara. Itulah yang terjadi di negara-negara yang sudah nggak ada presidennya. Ya, itu maka kita jangan termudah terprovokasi dengan hal-hal kayak begitu. Ayo kita nikmati kemerdekaan. Ya kita walaupun katanya bilang merdekanya nggak seperlunya, jangan dengerin. Yang penting kita masih hidup nyaman. Coba kalau perang, anak kita nggak bisa sekolah, nggak bisa kita ngaji kayak begini. Kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Maka manusia itu tadi ya udah ada dari nenek moyangnya manusia. Sudah dikasih enak, pengen yang lebih enak, itu manusiawi. Tapi kita punya akal. Akal kita harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan mudah diprovokasi. Jangan mudah diprovokasi. Ya kayak Nabi Adam sama Siti Hawa. Hei Adam, hei Hawa, kata iblis. Kamu itu dilarang sama Allah. Kalau untuk makan buah khuldi itu, buah khuldi. Karena kalau kamu makan buah khuldi itu, kamu akan diem di surga selama-lamanya. Kalau kamu pengen makan kalau kamu pengen diem di surga selama-lamanya, maka kamu nih harus makan buah khuldi itu. Kan begitu. Akhirnya ngumpet-ngumpetlah Nabi Adam sama Siti Hawa. Karena digoda sama iblis. Dimakanlah buah khuldi. Begitu Pak. Udah enak, pengennya lebih enak. Akhirnya Nabi Adam bersama Siti Hawa diturunkan oleh Allah ke bumi. Nah inilah kita jadinya anak-anaknya, anak cucunya. Jadi seorang imam, kita kembali lagi, tidak wajib berniat menjadi imam. Berbeda dengan makmum. Kalau makmum itu wajibu alal makmum ayyan wiya al itmama. Dia wajib bagi makmum niat makmum. Maka harus ta'yin. Usolli fardul isya'i arba'a rakaati mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Boleh juga seorang budak bermakmum, jadi imam dari majikan. Presiden biarpun ada di belakang tetap jadi makmum. Tidak, itulah dalam agama. Dalam agama itu tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semua sama, Pak. Walaupun militer, walaupun jenderal yang bintangnya sampai lebih dari bintang 7, nah gitu, tetap ketika jadi makmum harus ikutin imam. Itulah hidup di dalam agama Islam. Tidak ada yang lebih mulia, nggak ada. Islam itu tidak mengajarkan diskriminasi, bahwa kita hidup sama semua. Manusia yang membedakan adalah ketakwaannya. Inna akramakum
indallahi atqakum. Yang membedakan di hadapan Allah dari kemuliaan seseorang adalah takwanya, bukan rasnya, bukan fisiknya, entah hidungnya dia mancung, entah itu dia orang Arab, enggak Pak. Mau orang Arab, mau orang mana, enggak ada yang lebih mulia. Yang membedakan manusia dengan manusia lain yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan, Pak, ketakwaan. Sejauh mana orang tersebut ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya, dalam sosialnya, kan gitu. Ada orang yang mikirin harta aja ada. Nggak ada sosial sama sekali. Dan itu juga dialami sama anak saya kemarin kecelakaan. Kalau dia ributnya harta mulu. Bagaimana mobil saya? Bagaimana mobil saya? Nggak mikirin nyawa orang. Gitu. Jadi hanya harta yang dipikirkan. Jadi kalau orang lebih cenderung yang dipikirkan duniawi, maka udah susah Pak. Dia duniawi, tidak memikirkan kemanusiaan. Ya, tidak memikirkan sosial. Kalau orang berjiwa tinggi, peduli sama sesama. Apakah ada tetangga kita belum makan? Tuh Nabi Ibrahim kayak begitu. Nabi Ibrahim tuh, kalau mau makan, siapa yang belum makan? Datang kemari. Gitu. Itulah Nabi Ibrahim. Sosial tinggi itu Nabi Ibrahim. Maka kalau kita mencontoh jiwa kesosialan, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wala tasihu qudwatur rajulu. Tidak sah makmum seorang laki-laki bi imruatin kepada perempuan, walaupun itu perempuan mahir dalam membaca Quran. Baca Qurannya enak, mahrudnya fasih, dengernya enak. Walaupun dia enak baca Qurannya, didengarnya enak, tapi kalau dia perempuan, maka si laki-laki tidak boleh bermakmum kepada perempuan. Kalau laki-laki jadi imam, perempuan boleh, tapi kalau makmumnya laki-laki itu nggak boleh bermakmum kepada perempuan atau bermakmum kepada banci, bencong ya, makmum kepada bencong. Bagaimana kalau baca Quran itu kalau bencong? Baca Qurannya, lah bingung. Itu sama, laki-laki juga nggak sah. Laki-laki bermakmum kepada banci. Harusnya banci yang jadi makmum, ya itu sama. Wala qariun, dan bermakmum kepada wala qariun, dan orang yang mahir di dalam membaca Quran, bermakmum bi ummiyin kepada orang yang tidak bisa baca Quran. Orang yang mahrudnya fasih, baca Qurannya bagus, bermakmum kepada orang yang tidak bisa baca Quran, maka bermakmumnya nggak sah. Gimana kalau sama-sama nggak bisa baca Quran? Maka sah. Itu ya. Kalau sama-sama nggak bisa baca Quran, maka makmumnya sah. Umpamanya standarnya gimana nih makmum baca Qurannya? Umpamanya si makmum baca Qurannya belepotan lah gitulah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Si imam juga begitu sama. Nah, itu sah, Pak. Ya, karena sama gitu ya. Sama-sama kurang fasih itu bacaannya. Tetapi kalau yang fasih kepada yang enggak fasih, nah itu beda. Yang fasih bermakmum enggak sah kepada yang enggak fasih. Cuma umpamanya begini. Kalau baca Qurannya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, umpamanya ini yang bermakmum kepada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu beda ya. Mahrudnya berbeda. Maka yang bisa baca Quran, yang mahir baca Quran, bermakmum kepada orang yang tidak mahir baca Quran, maka
bermakmumnya tidak sah. Gimana umpamanya orang udah tua? Kalau kita enggak ikut makmum, takutnya kita sombong, disangka sok paling pinter. Nah, itu kita mufaroko. Mufaroko. Apa itu mufaroko? Mufaroko itu seperti anak-anak kita yang di SD, SMP, SMA. Nah, yang sholat duha. Ya sholat duha. Sholat duhanya berjamaah, Pak. Ada emang sholat duha berjamaah? Kagak ada. Enggak ada sholat duha berjamaah. Cuma niatnya sendiri-sendiri. Tapi dilakukannya bareng-bareng. Ada imamnya. Imam niat sendiri, si makmum niat sendiri, nggak pakai makmuman. Si imam nggak pakai imaman, cuman untuk pembelajaran supaya anak-anak kita atau kita lebih kompak di dalam kebersamaan, gitu Pak. Sholat tahajud berjamaah, itu ya sholat tahajud berjamaah, niatnya sendiri-sendiri, nggak ada. Sholat tahajud itu berjamaah tuh nggak ada. Sholatnya masing-masing. Supaya kompak boleh berjamaah. Tapi niatnya masing-masing. Tunggu aba-aba dari imam. Allahu Akbar. Ikut Allahu Akbar, ruku, sujud. Sama bareng. Kompak semua. Itu namanya mufaraqah. Begitu pula antara si Qori sama si Umi. Si Qori pinter. Si Umi bodoh. Karena si Umi ini ya baca Qurannya belepotan, ya si Qori di belakang. Kalau si Qori nggak makmum, si Peter nih, ya dia takut dikatakan sombong. Akhirnya si Qori ini ikut bermakmum barengan, satu baris. Tapi niatnya tidak pakai makmuman. Itu namanya mufaraqah. Jadi sholatnya masih satu barisan. Beda sama munfarid. Kalau munfarid, sholatnya misah. Ini berjamaah, di pojokan, dewekan. Sholatnya. Itu namanya munfarid. Dia sendirian lada. Gitu. Ya, kita dalam agama itu ada saling menghormati. Ya, saling menghormati. Entah menghormati dari segi tuanya, kan gitu. Dari segi akhlaknya. Orang itu dihormati itu berbeda. Ada dari segi dia agama, ahli agama. Kita hormati. Ada orang yang menghormati karena dia akhlaknya. Ada orang yang dihormati karena tuanya. Ada, Pak. Itu dan penghormatan di dalam masyarakat kita itu berbeda-beda cara menghormati. Dan macam-macam orang. Kadang ada orang alim, akhlaknya kagak alim. Tidak sesuai dengan kealimannya. Ada orang yang kagak alim, akhlaknya luar biasa. Kita hormati. Orang istilah Anda sopan, kami pun segan. Lah itu begitu. Ya satu sama lain saling menghormati. Wa ayyu mawdi'i shalla fil masjidi bi sholatil imami fihi. Atau juga sholat ya orang yang disebut sholat berjamaah ya. Wa huwa alimun bi sholatihi, bermakmum nih. Masjid Al-Mujahidin penuh waktu sholat Jum'ah umpamanya. Ternyata sholat Jum'ah Masjid Al-Mujahidin sampai ke jalan-jalan. Ditutuplah jalan. Ya terus sampai ke rumah Pak Haji. Sampai masjid yang dulu tuh. Masjid apa namanya tuh? Masjid apa teh? Ini masjid ini nih. Enggak, masjid ini nih yang dulu. Khairun Nisa. Nyambung terus. Boleh enggak? Boleh. Kalau safnya bersambung terus. Beda sama di Mekah, Pak. Di Mekah mah karena tanah haram, tanah mulia, maka sholatnya bebas di mana baik lah. Kalau Masjidil Haram kan penuh. Sholat gak ada yang di trotoar. Ya, sampai ada yang di depan toko. Di depan hotel, ya Pak Haji. Sholat, itu tanah haram. Beda, jangan disamain.
Kayak di Indonesia, kayak tragedi apa tuh? Demo ya, waktu demo 1212, awan melewati berapa masjid itu? Ya sholatnya itu. Kalau nggak tahu, lah itu bisa nggak sah, itu bisa nggak sah. Tapi kalau memang bersambung terus, maka selagi si imamnya mengetahui dan bisa mendatangi imamnya, maka boleh, maka sholatnya tetap sah. Selagi si makmum tidak mendahului imam. Nah, selagi bermakmum walaupun jauh boleh, selagi si makmum di khorijal masjidi ya qoriban, maka selagi si makmum itu tidak mendahului imam, maka tetap sholat sah. Maka kalau berjamaah tunggu imam dulu Pak, Allahu Akbar baru makmum. Itu jangan bareng, makruh kalau bareng ya. Kadang banyak, rata-rata masjid itu bareng. Allahu Akbar bareng itu yang makmum sama Allahu Akbar, imam juga Allahu Akbar. Itu enggak batal sholat, cuman makruh di dalam sholat. Tunggu selesai takbir, Allahu Akbar baru makmum, sami Allahu liman hamidah baru makmum, gitu ya. Waladhdallin, amin, kan enak tuh. Jadi nggak bareng, kecuali amin. Kalau amin baru boleh bareng. Amin aja yang bareng. Selain daripada kalimat amin, sholat berjamaah kagak bareng. Banyak, rata-rata masih rata-rata. Jarang itu bermakmum itu imam dulu, Allahu Akbar baru makmum. Ini mah kadang-kadang niat sholat aja bareng sama imam. Ya, imam udah ngangkat tangan, makmum juga sama, udah ngangkat tangan juga. Takbiratul ihram itu bisa kagak sah sholat tuh. Ini bermakmum apa sendiri-sendiri? Kan itu. Jadi bermakmum itu sholatnya tunggu imam selesai niat. Usulnya fadhil isya yang berikut bisa berkibati imam ta'ala Allahu Akbar baru makmum. Kalau imam Allahu Akbar baru makmum. Jangan bareng sama imam gitu ya, hati-hati nih. Ya, kadang ini hal yang sepele tapi banyak dilakukan. Bukan di sini doang. Nah, tapi mudah-mudahan di sini mengaji. Ya, enggak, ya alhamdulillah. Tapi rata-rata Pak, padahal mengaji. Ya kan udah apal kali sholatnya udah dari kecil gitu. Jadi sholatnya kayak pengen buru-buru cepet kelar. Jadi gitu ya. Kalau assalamualaikum warahmatullah, tuh salam pertama baru makmum. Jangan salamnya bareng, batal ntarnya ya. Assalamualaikum warahmatullah baru makmum. Assalamualaikum warahmatullah. Ini yang udah hafal. Imam baru satu, dia mau makmum mau udah dua. Imam baru satu, makmum mau udah dua, udah sila. Ada yang kayak gitu ya, hati-hati. Makanya hati-hati sholat berjamaah. Yang namanya sholat berjamaah itu tunggu aba-aba dari imam atau selesai imam. Bukan hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, khusus untuk diri pribadi dan umumnya untuk kita semua. Semoga di bulan ini kita terjaga dari beraneka ragam musibah di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.